Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Administrasi Pendidikan semester 6A, Universitas Muhammadiyah Bogoraya, akan mempresentasikan mengenai analisis pengembangan sistem informasi manajemen. Dengan dosen pengampu, Bapak Faris Azhari, SEMPD. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Dinda Dwidianti Santosa, Maimunah, Siti Marfuah, dan Syifa Aulia. A. Pengertian sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Pengertian sistem. Sistem secara umum ialah sebuah kumpulan objek-objek atau seluruh bagian atau seluruh unsur yang mempunyai arti yang berbeda-beda dan saling menyatu, saling mempengaruhi dan juga saling bekerja sama satu dengan yang lainnya, serta juga memiliki keterkaitan pada sebuah rencana yang sama agar mencapai sebuah tujuan tertentu dalam sebuah lingkungan yang kompleks. Pengertian informasi. Menurut Jogianto 2005, adalah informasi diartikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Pengertian sistem informasi manajemen. Menurut Gordon B. Davis, sistem informasi manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasional manajemen dan fungsi pengambilan keputusan suatu organisasi. Adapun komponen-komponen sistem informasi tersebut yaitu yang pertama, prosedur, yang kedua, manusia, dan yang ketiga, data. B. Siklus hidup sistem. Siklus hidup sistem adalah penerapan pendekatan sistem untuk pengembangan sistem atau subsistem informasi yang berbasis komputer. A. Tahap-tahap siklus hidup. Tahap siklus hidup terbagi menjadi dua, yaitu siklus hidup pengembangan yang terdiri dari tahapan perencanaan, analisis, rancangan, dan penerapan. Tahap kedua disebut dengan tahap penggunaannya yang berlangsung sampai sudah waktunya untuk merancang sistem itu kembali. B. Pengolahan siklus hidup. Siklus hidup yang pertama dikelola oleh manajer unit jasa informasi dibantu oleh manajer dari analisis sistem, pemrograman, dan operasi. Di banyak perusahaan, tanggung jawab masih berada pada tingkat ini. Poin selanjutnya yaitu tanggung jawab eksekutif. Saat sistem memiliki nilai strategis atau mempengaruhi seluruh organisasi, direktur utama atau komite eksekutif mungkin memutuskan untuk menguasai proyek pengembangan. Selanjutnya yaitu poin D, komite pengarahan sistem informasi manajemen. Banyak perusahaan membuat suatu komite khusus di bawah tingkat komite eksekutif. Jika tujuan komite tersebut adalah memberikan petunjuk, maka pengarahan dan pengendalian yang berkesinambungan komite ini disebut komite pengarah. Dan selanjutnya yaitu poin E, kepemimpinan proyek. Tim proyek mencakup semua orang yang ikut serta dalam pengembangan sistem berbasis komputer. Suatu tim mungkin memiliki belasan anggota yang terdiri dari pemakai, spesialis informasi, dan mungkin audit internal. C. Tahap siklus hidup pengembangan sistem. Terdapat 5 tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan. Keuntungan dari merencanakan proyek terdapat 4 bagian, yaitu menentukan lingkup dari proyek, mengenali berbagai area permasalahan potensial, mengatur urutan tugas, dan memberikan dasar untuk pengendalian. Yang kedua, tahap analisis. Analisis sistem adalah
penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Yang ketiga, tahap rancangan. Rancangan sistem itu adalah menentukan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Yang keempat, tahap penerapan. Penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik atau konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Yang terakhir atau yang kelima, tahap penggunaan. Tahap penggunaan ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu menggunakan sistem, audit sistem, memelihara sistem, menyiapkan usulan rekayasa ulang, dan yang terakhir menyetujui atau menolak rekayasa ulang sistem.